Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fad-dharain amin. Wafatu ammihi utawi iki iku mertelaaken wafate pamane Kanjeng Nabi. Ba'da wafati Sayyidati Khadijata ing dalem sawise wafate Sayyidah Khadijah. Ing dalem sawise wafate Sayyidah Khadijah binahwi syahrin kelawan kira-kira saulan. Tuhufiya wafat sopo amuhu pamane Kanjeng Nabi Abu Thalibin, yaiku Abu Thalib. Ba'da wafati Sayyidati Khadijah ing dalam sawise wafate Sayyidah Khadijah binahwi syahrin kelawan kira-kira saulan. Tuhufiya wafat sopo amuhu pamane Kanjeng Nabi Abu Thalibin, yaiku Abu Thalib. Fahazina mangka susah alaihi ingatase wafate ammuhu, alaihi ingatase wafate pamane Kanjeng Nabi sopo ar-rasulu utusan sallallahu alaihi wasallam. Wasamma lan ngarani sapa Kanjeng Nabi dalika ing mengkono-mengkono peristiwa atau dalikal ama ing mengkono-mengkono tahun. Wasamma lan ngarani sapa Kanjeng Nabi dalikal ama ing mengkono-mengkono tahun amal huzni ing aran tahun susah, tahun kesusahan. Li'anahu kana setuhune Kanjeng Nabi iku faqoda kesepen sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem dalikal am zaujahu ing garwane Kanjeng Nabi wa ammahu lan pamane Kanjeng Nabi. Wakana lan ana sopo amnuhu pamane Kanjeng Nabi iku ya'taqidu nekadaken sopo amnuhu sidqoma ing benerwe perkara ja'akan teka bihi kelawan ma sopo ar-rasulu utusan illa annahu angin satuhune pamane Kanjeng Nabi illa annahu angin setuhune pamane Kanjeng Nabi iku lam yaptik ora ngucap ya, iku lam yaptik ora ngucap sopo ammuhu bisyahadata ini kelawan syahadat loro illa akhirul lahdatin tumeka maring akhire mangsa min hayatihi saking uripe pamane Kanjeng Nabi khaufan karena wedi min ta'yiri Quraisyin saking olok-olokane wong Quraisy, saking olok-olokane wong Quraisy. Wa fihi lan iku dalem mengkono-mengkono tahun unzila den turunaken apa innaka la tahdi man ahbabta, ayat innaka la tahdi man ahbabta. Maknane innaka setuhune
panjenengan iku la tahdi ora bisa nuduhaken sapa panjenengan, ora bisa nuduhaken sapa panjenengan man ing wong ahbabta kang demen sapa sira ingman, kang demen sapa sira ingman. Walakinnallaha akan tetapine Gusti Allah, akan tetapine Gusti Allah iku yahdi nuduhaken sapa Gusti Allah, iku yahdi nuduhaken sapa Gusti Allah man ing wong yasha'u kang kersa sapa Allah ingman, yasha'u kang kersa sapa Allah ingman. Fanas alu maka nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah, fanas alu maka nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah ayu khaffifa nyenta meringankan sapa Allah, ayu khaffifa nyenta meringankan sapa Allah anhu saking ammuhu ma'a baqiyati aqaribihi satane sekirane atau sekarine piro-piro kerabate Kanjeng Nabi, ma'a baqiyati aqaribihi sartane sekarine piro-piro kerabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bulan setelah wafatnya Siti Khadijah Ummul Mukminin yang juga istrinya Kanjeng Nabi, menyusullah pamannya Kanjeng Nabi yakni Abu Thalib ya. Beliau meninggal dunia dengan selisih waktu 1 bulan setelah wafatnya Siti Khadijah. Akibat dari wafatnya 2 orang ini, Kanjeng Nabi itu merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Fahazina alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita tahu bahwa mereka berdua ini adalah orang-orang yang selalu melindungi dan menjaga Kanjeng Nabi dalam segala hal apapun, dari segala serangan orang-orang Quraisy, dari segala cacian dan makian orang-orang Quraisy. Beliau berdualah yang selalu menjaga Kanjeng Nabi. Nah, sekarang kedua-duanya dipundut, kedua-duanya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan sesuatu kesedihan yang sangat luar biasa yang dialami oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesedihannya yang mendalam inilah akhirnya Kanjeng Nabi menyebutkan bahwa tahun tersebut dikenal dengan istilah Amul Huzni, tahun kesusahan, tahun duka cita, karena 2 orang yang paling sangat dicintainya dan paling sangat melindunginya wafat dalam waktu yang tidak jauh berbeda. Oh ya, li'annahu faqada fihi zawjahu wa ammahu, makanya dinamakan tahun kesusahan karena pada saat itu beliau kehilangan istrinya dan pamannya Abu Thalib. Nah, berbeda dengan istrinya Siti Khadijah, Sayyidina Abu Thalib yang juga pamannya Kanjeng Nabi, beliau ini sebenarnya termasuk salah satu orang yang meyakini ajarannya Kanjeng Nabi, membenarkan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Jadi setiap wahyu yang diterima oleh Kanjeng Nabi, ya beliau meyakini itu adalah sesuatu yang benar. Makanya di situ dikatakan wa kana amuhu ya'taqidu sidqa ma ja'a bihi Rasul, bahwasanya pawanda beliau Abu Thalib meyakini segala kebenaran yang diucapkan, yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada tapinya, illa annahu lam yantaq bisyahadataini, tapi sampai akhir hayatnya Abu Thalib ya lam yantiq bisyahadatain, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat.
ya, sampai menjelang akhir hayatnya ya Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat lantaran adanya rasa takut, ya, kekhawatiran nantinya beliau diolok-olok oleh saudaranya yang Quraisy, oleh mereka orang-orang Quraisy. Jadi akhirnya karena rasa takutnya itu semakin luar biasa, ya, meskipun beliau membenarkan setiap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, tapi beliau tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, tadi alasannya apa? Takut dari olok-olokannya orang Quraisy. Makanya tidak masuk, ya, dikatakan tidak masuk Islam. Dan itu Allah sampaikan di dalam satu ayat Al-Quran, ya, di mana di situ menjelaskan bahwasanya yang menghendaki, ya, turunnya suatu hidayah kepada seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat Al-Qasas ayat 56. Nanti kamu coba lihat. Yang maksudnya di situ innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak akan pernah bisa memberikan satu petunjuk kepada siapapun termasuk yang kau cintai, tapi yang lebih berhak untuk memberikan petunjuk atau hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinnallaha yahdi may yasha. Dan tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jadi betapapun siapapun, ya, mereka ada orang-orang yang sangat kita cintai, kemudian ini ya, tapi ya, masalah hidayah, masalah petunjuk yang lebih berwenang itu adalah Allah. Sering kita lihat banyak orang yang bebelnya luar biasa, ya, selagi Allah itu belum memberikan petunjuk kepada dia tidak akan terbuka pintu hatinya. Tapi manakala ada kehendak Allah untuk membukakan pintu hatinya kepada dia, maka niscaya dengan sendirinya pintu hidayah itu akan terbuka, akan dibukakan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, seperti itu. Dan itu sudah banyak contoh-contohnya. Misalkan suatu ketika Nabi Nuh meminta kepada Allah, ya Allah, anak saya itu tenggelam, mohon agar sekiranya kau selamatkan anakku. Nah, jawaban Allah apa? Jawabannya, dia bukan golongan kamu ya Nuh. Dia memang putramu tapi amalnya bukan amal soleh, makanya keluar, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu. Padahal siapa sih Kan'an itu? Anaknya sendiri, anaknya Nabi Nuh. Tapi karena sudah terpeleset dan Allah tidak memberikan petunjuk di dalam hatinya, maka dia pun tersesat. Oh, makanya tadi kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberikan satu petunjuk kepada siapapun kau yang cintai. Akan tetapi sesungguhnya hanya Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Oh, begitu ya. Makanya di sini Kiai Musannif juga menyatakan fanas'alullaha ayyukhaffifa anhu ma'a baqiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Kiai Musannif memohon kepada Allah agar sekiranya pamannya Nabi ini termasuk ke dalam orang-orang yang diringankan siksaannya karena kecintaannya kepada Kanjeng Nabi dan bagaimana luar biasanya beliau di dalam melindungi Kanjeng Nabi. Juga termasuk mereka-mereka yang sangat melindungi Kanjeng Nabi, yakni kerabat-kerabatnya Kanjeng Nabi, baik dari keluarganya ayahanda beliau
atau juga keluarga yang berasal dari ibunda beliau. As'ilatun, mata tuwfiya amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapankah pamannya Nabi wafat? Jawabannya ba'da wafati Sayyidah Khadijah binahwi syahrin. Ya, atau pamannya fisanatil asyirah, pada tahun yang Bimadza summiya dzalikal am, kenapa tahun tersebut disebut dengan tahun kesusahan? Karena pada saat itu beliau kehilangan dua orang yang paling dicintainya, yakni Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Hal kana ammuhu ya'taqidu sidqa risalatihi, apakah pamannya Nabi itu meyakini atas segala kebenaran dari ajarannya Kanjeng Nabi? Naam. Kana ammuhu ya'taqidu sidqa ma ja'a bihir Rasul. Lima dalam yantik bisyahadataini, kenapa pula pamandanya itu tidak bisa atau tidak mau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat? Karena takut mendapat olok-olokan dari orang Quraisy. Al-khulasatu utawi iki iku ringkasan, wa fitil kasanatilan iku ing dalem mengkono-mengkono taun, wa fitil kasanatilan iku ing dalem mengkono-mengkono taun mata sedo sapa amuhu pawane Kanjeng Nabi Abu Thalib bin yaiku Abu Thalib. Wa huwa lan utawi pamane Kanjeng Nabi iku akhbaru ansarihi, luwih gede-gede wong kang nulungi ing Kanjeng Nabi, luwih gede-gede wong kang nulungi ing Kanjeng Nabi. Walam yuslim lan ora manjing Islam sapa amuhu, walam yuslim lan ora manjing Islam sapa amuhu, khasyatan karena wedi takyiri qaumihi, ing olok-olokane kaume pamane Kanjeng Nabi, ing olok-olokane kaume pamane Kanjeng Nabi. Ringkasannya itu adalah pada saat tahun yang sudah disebutkan pada keterangan sebelumnya, pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Beliau adalah orang yang paling berjasa di dalam menolong Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sampai akhir hayatnya beliau tidak memeluk agama Islam karena takut diolok-olok oleh orang-orang Quraisy. Idza Quraisyin utawi ikiku pilarane wong Quraisy li Rasul maring utusane Gusti Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbi fa'fana bibarakati wa dinal husna bi ummati wa nismati tariqati wa ummati Rabbi fa'fana bibarakati wa dinal husna Bye.